MTMP kedua. Ini salah satu praktek membuat komponen amplifier di media BDD 740. PCB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi melalui YouTube, dan seperti biasanya kita akan sharing, berbagi informasi tentang pendidikan. Dan pada saat ini saya berada di MTS Harapan Baru yang berada di Kompleks Pesantren Cijantung Ciamis, bersama guru pembimbing dari tim robotik siswa yang kemarin membuat kreativitas rangkaian penguat audio dengan sistem Bluetooth atau nirkabel. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang langsung dengan pembimbingnya sekaligus memperkenalkan diri langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini, di hari yang berbahagia ini, kami dengan Ibu Pengawas bisa bersilaturahmi dan bisa berkomunikasi melalui media virtual yang ini nanti akan di-share melalui akun YouTube Ibu Pengawas Madrasah, yang senantiasa beliau terus-terusan membimbing kami khususnya di Lembaga Pendidikan MTS Harapan Baru untuk senantiasa selalu berinovasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Perkenalkan dulu, saya Doni Mulyadi, salah satu guru di MTS Harapan Baru Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung. Kami dari tim IT MTS Harapan Baru, khususnya di kelas Hikmah Luhur, dalam 1 tahun ini mencoba mengembangkan pembelajaran khususnya di pelajaran prakarya, Ibu. Jadi kami sisipkan pelajaran yang ada kaitannya dengan teknologi. Karena di kurikulum itu tidak ada pelajaran khusus untuk yang sifatnya teknologi IT, maka kami di prakarya itu dikembangkan materinya, yaitu pengembangan teknologi, pengenalan teknologi informasi, khususnya pengenalan elektronik dasar. Nah, dalam hal ini sudah kami coba dengan Pak Wawan, rekan kami, menggali potensi yang ada di siswa khususnya di kelas Hikmah Luhur. Karena apa? Karena Madrasah Sanawiyah itu bukan lembaga yang hanya memberikan pelajaran agama saja, tapi ternyata setelah digali potensi anak itu, khususnya untuk pengenalan teknologi IT, alhamdulillah mereka setelah kami perkenalkan itu antusias sekali. Nah, dari awal pembelajaran kami mencoba bagaimana mengenalkan teknologi elektronik dasar sebagai bagian nanti untuk pengembangan ke depan, yaitu bagaimana anak mengenal sistem robotik. Nah, kami dengan Pak Wawan kurang lebih 4-5 bulan akhir ini mencoba membuat sebuah perangkat teknologi sederhana dengan memanfaatkan media yang ada di sekitar lingkungan kami. Walaupun tidak 100% media yang ada di sekitar kami itu bisa dimanfaatkan, tapi ada juga perangkat-perangkat itu yang kami beli dari toko-toko elektronik, karena memang itu sebuah kebutuhan yang mesti kami adakan. Nah, dari perkembangan pembelajaran yang kami lakukan dari awal sampai kemarin, dan ini kenapa sampai menghabiskan waktu kurang lebih 5-6 bulan, karena alokasi waktu yang kami kerjakan itu memang situasi saat ini kan tidak normal. Artinya jam yang berlaku pun tidak normal, sehingga kami maksimalkan waktu yang terbatas ini untuk menyampaikan materi tentang pengembangan IT ini. Nah, di kelas HL itu atau di kelas Hikmah Luhur itu, di sini ada 4 kelas. Kelas 8 1 kelas, ada 3 kelas, kemudian kelas 7 ada 2 kelas.
dan semuanya karena ini memang program awal di kami luncurkan program ini. Dari ketiga kelas ini kami bagi beberapa kelompok gitu, supaya nanti ada kerjasama, kemudian ada nilai saling bantunya, saling bertukar informasi gitu. Kami bagi beberapa kelompok dari mulai pengenalan perangkat teknologi sederhana sampai membuat perangkat penguat audio yang tadi Ibu sampaikan. Kemarin tahap pertama itu kami membuat lampu flip-flop, Bu. Jadi lampu yang sering kita lihat di toko-toko ataupun di depan ruko ataupun di rumah-rumah yang kelap-kelip itu, Bu. Ya, itu kami coba membuat lampu seperti itu dengan media PCB yang memang sangat sederhana gitu. Anak diberikan pengetahuan bagaimana PCB ataupun media untuk menempelkan perangkat-perangkat elektronik itu dikenal, kemudian diketahui fungsinya gitu. Kami kemarin sudah buat, dan alhamdulillah dari beberapa testimoni yang kami lakukan itu berhasil 85% lebih lah kemarin itu berhasil. Kemudian selanjutnya kami juga seperti yang kemarin di-share oleh Ibu videonya dan sudah dipresentasikan oleh anak-anak, tentang anak disuruh membuat perangkat pengeras audio dengan sistem Bluetooth atau nirkabel. Jadi nanti perangkat itu berfungsi mengeluarkan suara, kemudian suara itu tidak terkoneksi langsung dengan kabel ke perangkat audionya, tapi itu terkoneksi secara nirkabel, tidak menggunakan kabel tapi melalui jaringan Bluetooth. Alhamdulillah kemarin sudah berhasil, ada beberapa kelompok yang sudah menyelesaikan perangkat tersebut gitu. Walaupun dari semua kelompok ada juga yang masih belum selesai, dan itu memang kami maklumi karena memang keterbatasan waktu dan juga kemampuan anak itu yang berbeda-beda tingkat kemampuannya itu. Nah, rangkaian itu kami perkenalkan kepada anak-anak bahwa teknologi itu merupakan suatu keharusan di zaman sekarang. Artinya anak ataupun santri yang ada di sini itu harus melek teknologi. Karena zaman ke depan itu teknologinya akan semakin maju, semakin canggih. Ketika anak tidak mengenal teknologi dengan baik, sesuai dengan fungsinya, maka akan kehilangan jejak dan akan ketinggalan informasi. Nah, kemarin kami buatkan itu teknologi yang dikatakan sebagai perangkat penguat audio melalui sistem Bluetooth itu ada beberapa perangkat elektroniknya. Di antaranya pertama, anak mengenal tentang resistor, anak mengenal tentang transistor, anak mengenal tentang elko, kemudian audionya atau speakernya dan lain-lain. Dan bukan hanya anak itu mengenal, tapi harus juga anak disuruh untuk menghitung kapasitas masing-masing perangkat teknologi itu. Setelah mereka berhasil menghitungnya, kemudian dibuatkan polanya. Biasanya kan kalau di toko-toko elektronik itu sudah ada, kalau mau bikin radio itu kan PCB-nya sudah tersedia, tinggal dirangkai saja alat-alat yang dibutuhkan. Tapi di sini dibuatkan polanya atau sketsanya secara manual itu melalui papan triplek, Bu. Jadi sketsa dibuatkan dulu sketsanya, kemudian dirangkai di papan triplek tersebut komponen-komponen elektroniknya itu, lalu nanti diuji coba, di testimoni berfungsi atau tidak sesuai dengan tujuan utama bahwa perangkat ini mampu mengeluarkan suara dari perangkat yang tidak menggunakan kabel. Itu diantaranya. Dan ini sebagai pengembangan awal kegiatan kami, karena kami ketahui bahwa untuk tingkat sekolah menengah pertama khususnya MTS ataupun SMP, pengenalan tentang perangkat teknologi ini kan itu hampir semua sekolah belum menyampaikan pembelajaran seperti ini. Maka kami mencoba di MTS Harapan Baru sebagai
mungkin role model atau percontohan di kami, khususnya di kelas hikmah luhur kami perkenalkan materi seperti ini gitu. Tapi untuk yang kelas reguler kami belum sampaikan karena keterbatasan waktu dan juga sumber daya yang ada. Kami hanya menyampaikan materi ini di kelas hikmah luhur aja dulu sebagai role model untuk kelas-kelas yang lainnya. Kemudian selanjutnya sebagai pengembangan awal kegiatan pembelajaran IT ini, nanti ke depan kami sudah punya konsep dengan Pak Wawan itu bagaimana nanti kelas 9 lah, katakan kelas 9 anak mampu membuat sebuah karya gitu, sebuah karya yang tadi disebutkan oleh Ibu di awal itu adalah pengembangan untuk robotik gitu. Karena beberapa bulan ke belakang kalau tidak salah itu tiap tahun ada kompetensi robotik itu ya yang diselenggarakan oleh Kemenag. Biasanya untuk aliyah ada, kemarin itu ada untuk SMP atau untuk sanawiyah katakan kalau di bawah Kemenag. Nah kami mencoba bagaimana ke depan itu untuk program pengembangan IT ini nanti anak di akhir kegiatan pembelajaran selama 3 tahun di MTS Harapan Baru mampu menghasilkan sebuah karya ya minimal lah robotik standar untuk MTS atau untuk anak sanawiyah gitu. Kami harapan ke depan seperti itu. Dan alhamdulillah melihat antusias anak ketika disampaikan materi ini karena hampir 80% pembelajarannya adalah praktek, Bu. Jadi bukan hanya materi saja. Alhamdulillah mereka antusias walaupun ini program baru gitu. Program baru yang kami luncurkan, program baru yang kami ajarkan kepada anak-anak. Memang ada sisi anak itu yang senang sekali, ada yang mereka itu biasa-biasa saja, itu kan hal biasa dalam proses pembelajaran gitu. Tapi alhamdulillah hampir 80% anak-anak itu mampu mengikuti apa yang telah kami ajarkan, apa yang telah kami lakukan, khususnya dalam pengembangan IT yang ke depan insya Allah kami mencoba untuk membuat sebuah karya yang lebih dikenal lagi dengan sistem robotik itu, walaupun dengan keterbatasan sumber daya yang ada di kami tetap berusaha, apalagi dengan dorongan dari beberapa pihak, dari konsultan pendidikan, dari beberapa madrasah, Bapak Ibu guru, wali kelas, dan juga Ibu sebagai pengawas madrasah yang senantiasa terus-terusan memberikan motivasi untuk kami selalu berinovasi, memberikan yang terbaik dalam membimbing anak sesuai dengan karakter, sesuai dengan potensi yang dimiliki anak-anak itu sendiri. Ini inspiratif sekali Bapak, bahwa di sini tidak hanya pendidikan agama yang tentunya karena ini kompleks pesantren ya, pendidikan agamanya bagus, pendidikan umumnya udah pasti dapat juga, tapi juga dibiasakan, didorong untuk senantiasa mengikuti perkembangan zaman dengan melek teknologi. Kemudian ini kan masuk dalam pendidikan prakarya ya, dan untuk seusia MTS ini memang jarang Pak ini diberikan ini ya, jarang, baru ada di sini diantaranya di MTS Harapan Baru. Iya, ini tingkat kesulitannya seperti apa Pak? Dan kalaupun ada tingkat kesulitannya selain waktu tadi ya, selain manajemen waktu karena memang sekarang dalam kondisi COVID, apalagi dan solusinya seperti apa? Memang betul, karena pelajaran ini include di pelajaran prakarya. Memang di prakarya itu ada submateri tentang pengenalan ini komputer Bu, atau TIK lah katakan seperti itu. Tapi itu hanya sebatas pengenalan perangkat keras, perangkat lunak yang tercantum dalam komputer. Itu ada materi. Yang kebanyakan kan prakarya itu ada kerajinan, ada pengolahan, ada budidaya dan lain-lain. Nah, tingkat kesulitan ataupun kendala-kendala yang kami hadapi ketika melakukan pembelajaran ini, karena ini memang pembelajaran baru Bu, baru diajarkan di sini, itu memang
anak-anak pun ada kendala di awal gitu. Ada kendala di awal karena memang baru diajarkan kepada anak-anak. Terutama memang anak yang memang tingkat pengetahuan itu yang di bawah standar lah, katakan ada yang bawah standar kan, karena pengetahuan anak itu kan berbeda-beda Bu ya. Jadi tingkat pemahaman, tingkat penyerapan materi pun itu ada yang agak kesulitan, ada kesulitan juga. Tapi kami tetap berjalan, tetap berjuang menjelaskan kepada semua anak bahwa ini adalah pembelajaran yang semuanya harus bisa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu yang pertama, kemampuan anak yang berbeda-beda. Kendala yang kedua, sumber daya sarana prasarana. Itu sarana prasarana kan yang namanya teknologi itu tidak muluk-muluk hanya materi saja, tapi perlu perangkat penunjangnya. Yang perangkat penunjang itu kan perlu biaya juga. Nah, biaya itu kemarin yang jadi kendala, walaupun pada akhirnya dari pihak sekolah siap mengcover biaya tersebut untuk pengadaan biaya yang digunakan untuk praktek, katakan untuk praktek. Walaupun masih ada beberapa kekurangan, tapi pada perjalanannya sudah bisa kami antisipasi gitu. Di samping yang tadi tentang waktu, karena kemarin juga itu 1 kali praktek itu kan 1 bulan itu kami 4 pertemuan 1 kelasnya Bu, dalam alokasi waktu yang normal itu harusnya 2 jam pelajaran, karena kemarin pandemi cuma 1 jam, itu juga hanya 40 menit 1 pertemuan itu. Jadi memang tidak cukup hanya 1 kali 2 kali praktek selesai, tapi beberapa kali gitu. Makanya itu juga jadi kendala gitu. Kalau dilihat dari segi sumber daya manusia ataupun kami dari pembimbing, insya Allah kami sudah berusaha menyiapkan materi, menyiapkan bahan sesuai dengan yang dibutuhkan dan juga sesuai dengan tingkat kesukaran dan kesulitan yang standar untuk sanawiyah. Makanya kami kenapa tidak langsung membuat rangkaian robotik gitu, karena kan harus menyesuaikan dulu dengan kemampuan anak. Yang paling penting kembali saya dengan Pak Wawan itu bagaimana anak mengetahui komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan ketika kita mau membuat sebuah rangkaian teknologi elektronik gitu kan. Robotik itu kan bagian dari teknologi elektronik gitu. Jangan sampai ada istilah pandai membongkar tapi tidak pandai merakit kembali, itu yang sulit itu kan. Tapi anak nanti pandai menghitung, mengenal komponen-komponen ini, kemudian mampu merakitnya. Karena kan yang namanya teknologi kalau salah perhitungan, salah perakitan itu bisa jadi masalah nanti. Bukan berjalan sesuai dengan fungsinya, justru malah jadi error, jadi bisa meledak atau bisa kebakaran atau korslet. Maka ini perlu dipahami oleh semua siswa bahwa teknologi itu tidak semata-mata hanya merangkai saja, tapi harus mengenal lebih jauh tentang fungsi perangkat-perangkat masing-masing komponen. Itu diantaranya. Tadi untuk kendala diantaranya awalnya dana ya, awalnya dana, tapi karena komunikasi akhirnya pihak sekolah pun siap ya. Intinya ketika ada permasalahan harus dikomunikasikan dengan baik ya, itu diantaranya. Nah tadi kemudian ya itu dukungan orang tua juga harus dikomunikasikan ya. Selama ada komunikasi bagus, insya Allah dukungan orang tua juga akan bagus ya. Jadi pendidikan itu tidak hanya guru, siswa, orang tua, dan juga masyarakat ya. Selama ada komunikasi yang baik, insya Allah apapun kendalanya itu bisa dibicarakan dengan baik dan akhirnya akan ada jalan keluarnya, begitu ya. Kemudian tadi untuk siswa juga memang butuh proses dan kesabaran ya dalam membimbing anak. Iya, apalagi ini adalah program awal, jadi salah satu sifat yang harus dimiliki oleh guru yaitu sabar dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, selain sabar juga harus tekun dan teliti ya. Sekali lagi sabar,
tekun dan teliti. Iya, apalagi iya, apalagi menyangkut teknologi ya, kalau salah merakit ya bahaya ya. Iya. Kemudian Bapak ada inspirasi nggak untuk guru-guru prakarya, karena ini sangat inspiratif sekali nih apa yang dilakukan oleh Bapak. Yang paling penting bagi kita sebagai guru, kita harus tetap percaya diri, kemudian tetap berinovasi, tetap menggali apa yang ada di jati diri kita sendiri, kemudian nanti bisa dieksplor, kemudian bisa ditransfer ke anak-anak. Anak-anak pun punya potensi masing-masing, maka potensi itu harus dikembangkan sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi tetap percaya diri, tetap berinovasi, tetap berkarya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sehingga karya kita itu dihargai dimanapun berada. Guru harus tetap berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Guru adalah motor penggerak pembangunan, bisa dikatakan seperti itu. Jadi maju mundurnya suatu negara itu sangat dipengaruhi oleh peran guru ya. Kalau gurunya inovatif, kreatif, maka itu akan mempercepat proses pembangunan. Jadi kepada rekan-rekan guru, semangat terus untuk berinovasi, untuk berkreasi, yang tentunya untuk mendidik anak-anak kita lebih giat lagi dalam belajar, sehingga bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masyarakat, keluarga, bangsa dan negara secara umumnya, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Bapak, terima kasih, inspirasinya luar biasa, sangat menginspirasi, terutama untuk guru prakarya untuk lebih berkreativitas, berinovasi untuk mengembangkan potensi anak didik kita atau peserta didik kita. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang warna apa? Ada, coba lihat warnanya. Lihat tahanan. Yang tempe kedua. Ini salah satu praktek membuat komponen amplifier di media PCB yang sudah dilaksanakan kurang lebih 3-4 kali praktek. Alhamdulillah anak-anak kelas 8 HL sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian membuat komponen amplifier. Ini bagian dari pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Alhamdulillah anak-anak terlihat antusias dengan kekompakan dan ketelitian mereka dalam menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan dalam proses pembelajaran ini. Nice, bro. Awas, hati-hati, jangan sampai saudaranya kena tangan. Gak lucu jadinya ya. Iya, jadi nggak lucu. Nanti yang ada ya Pak, bukan lucu, sakit yang nantinya. Ini ada yang lagi mengukur komponen, ada yang memasang kabel sebelum nanti dipasangkan di papan. Ini sudah beres belum? Masang komponennya? Sedikit lagi, silahkan. Hari ini harus selesai ya, supaya nanti minggu depan bisa dites.